Halo, perkenalkan nama saya Kartika Ardelia, NPM 2020 110031. Di sini saya akan menjelaskan untuk hasil analisis perbandingan kualitas general pada software Odoo Enterprise dan Odoo Community. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu latar belakang serta pendahuluan dari software Odoo. Untuk latar belakang sendiri, Odoo itu termasuk open source software yang sudah banyak digunakan. Kemudian, open source software ini tentunya memiliki kualitas yang memenuhi kebutuhan penggunanya untuk mengukur kualitas dalam perangkat lunak. Nah, di sini juga mengapa kita analisis perbandingan, karena di sana ada pengujian untuk mengukur kualitas dari perangkat lunak tersebut. Nah, hanya yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan dalam pembuatan perangkat lunak ini. Untuk penilaian kualitas perangkat lunak open source yang yaitu Odoo sebagai salah satu enterprise resource planning atau ERP. Ini berlisensi yang memudahkan pengguna untuk mengembangkan karyanya. Nah, untuk hasil yang diperoleh dari analisis kualitas Odoo ini menghadirkan software membantu untuk pengguna dilihat dari aplikasi itu tersedia modul-modul bisnis. Odoo memang menawarkan aplikasi eh, terdiri dari dua versi, yaitu Odoo Enterprise dan Odoo Community, dengan karakteristik masing-masing sebagai produk open source yang memberikan arahan kepada pengguna untuk lebih dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian, open source software juga memiliki kualitas yang memenuhi untuk kebutuhan penggunanya. Dengan ini bertujuan untuk melihat bahwa Odoo itu memiliki sifat-sifat model penilaian software yang cukup memumpuni untuk pengguna baru atau pengguna lama. Kemudian ada kualitas perangkat lunak yang didefinisikan sebagai kesesuaian yang diharapkan dari semua perangkat lunak yang dibangun dengan mengutamakan fungsi, metodenya, kemudian standar pengembangannya, serta karakteristik. Nah, untuk model berbasis objek dapat membantu untuk lebih memahami masalah, misalnya terjadi bug atau dan lain sebagainya. Di Odoo ini memang eh, lebih gampang untuk mengatasinya. Kemudian, di sini ada metodenya. Secara singkat, ada poin-poin. Yang pertama, Odoo Enterprise itu bersifat layanan berbayar, sedangkan Odoo Community itu bersifat layanan tidak berbayar, alias gratis. Nah, kalau ini memiliki fitur yang lengkap untuk mensupport adanya modul yang terdapat di dalamnya tersedia untuk dari segi pengupdatean dan lain sebagainya.
Kemudian memiliki fitur yang lengkap, yang itu ada di Odoo Community. Yang ketiga, layanan hosting berbasis cloud yang memudahkan pengguna untuk menyimpan data. Kemudian versi yang terupdate agar memudahkan pengguna untuk mengembangkan bisnisnya. Dari metode ini, kita lanjut ke hasil. Nah, untuk hasilnya sendiri, Odoo Enterprise menjadi prioritas utama ketika pengembangan ingin melakukan pembaruan versi. Layanan hosting pada Odoo Enterprise pun tersedia di dalamnya sehingga pengguna tidak perlu lagi kerepotan ketika ingin melakukan hosting. Nah, untuk perbedaannya, Odoo Community tidak selengkap seperti Odoo Enterprise dalam penggunaan aksesnya untuk pengguna. Nah, untuk kekurangannya, untuk Odoo Community, dibandingkan dengan Odoo Enterprise itu, kurangnya dukungan fungsional yang dapat dilihat pada tabel yang sebelumnya. Untuk beberapa modul memang belum tersedia karena keterbatasan dan sisanya itu kan berbayar. Kemudian kurangnya dalam peningkatan versi hosting. Jadi mungkin yang tidak berbayar itu versinya lebih lambat dibandingkan dalam arti update-update tertentu yang mungkin masih bisa diakses. Kemudian keterbatasan ini juga diadakan agar pengguna dapat memilih paket Odoo yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan Odoo. Jadi, untuk pengguna yang memang khusus untuk berbisnis seperti memiliki keinginan untuk menjadi istilahnya untuk membuka seperti e-commerce seperti itu, membuka bisnis baru, lebih disarankan untuk Odoo untuk yang berbayar, karena di sana banyak metode-metode, modul-modul yang sangat lengkap. Kemudian, untuk pengguna baru atau mungkin sekedar belajar untuk penelitian, untuk menganalisis, boleh menggunakan yang Odoo tidak berbayar. Dari semua ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk Odoo ini menghadirkan dua versi yang memang sama-sama fungsinya untuk memudahkan, tetapi untuk dari sisi upgrade, dari isinya juga mungkin ada perbedaan dikarenakan untuk mensupport dari masing-masing penggunanya. Tergantung penggunanya mau pakai versi yang lengkap atau penggunanya mau untuk belajar. Kemudian Odoo Enterprise juga sebagai platform sumber terbuka yang memiliki fitur limited functional support yang sangat lengkap. Mengenai upgrade versi yang tadi saya sudah sebutkan, Odoo juga menyediakan bantuan peningkatan ke versi yang lebih baik dan lebih cepat dengan untuk ditingkatkan lebih lanjut. Layanan ini juga tercakup dalam lisensi Odoo Enterprise, tetapi tidak untuk Odoo Community. Jika menggunakan Odoo Community dan ingin meningkatkan ke versi yang lebih baru, user atau pengguna dapat memperbarui edisi saat ini ke edisi Enterprise dan database user akan ditingkatkan secara gratis. Untuk Odoo Community sendiri, versi yang sepenuhnya sumber terbuka atau open source yang bisa digunakan oleh kalangan seperti guru, murid, dan pengguna umum yang tidak mengalami lebih dalam untuk mengenai ERP yang tadi saya sebutkan. Untuk seperti saya, mahasiswa atau mungkin murid atau guru yang untuk mengolah tapi tidak untuk seperti segi bisnis, seperti berjualan dan lain hal sebagainya.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bye-bye.